Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya baru saja dikabari bahwa saya dilaporkan oleh sebagian supporter Arema dari Malang. Saya tidak tahu persis apa isi laporannya. Jadi saya mengutip saja apa yang diberitakan. Dari media saya membaca bahwa saya dituduh menyebarkan fitnah dan hoax terkait tragedi Kanjuruhan. Pelapornya adalah Dani Agung Prasetyo selaku koordinator lapangan aksi. Nama aksi adalah Pemuda dan Aremania Menggugat Tangkap Ade Armando. Saat Arema sedang berduka, saat itulah Ibu Pertiwi sedang menangis, ujar Dani seperti dikutip media. Menurut Dani, aksinya merupakan respons terhadap pernyataan saya bahwa pangkal masalah tragedi Kanjuruhan yang memakan korban ratusan orang serta menghilangkan 131 nyawa adalah karena supporter yang sok jagoan dan bergaya preman petentengan. Dani juga dikutip mengatakan fitnah keji dan berita hoax yang disebarkan oleh Ade Armando di media sosial harus dilawan. Dani pun menyerukan agar pemuda di seluruh Indonesia untuk bangkit dan bergerak dengan satu tujuan, yakni agar Ade Armando ditangkap oleh polisi. Terus terang saya terkejut dengan narasi yang terbangun. Saya sebelum ini sudah mendengar bahwa banyak supporter marah dengan pernyataan saya di Cokro TV soal tragedi Kanjuruhan. Tapi mula-mula saya pikir itu ketersinggungan biasa-biasa saja. Namun kemudian saya mulai melihat ada yang tidak beres. Misalnya saja saya mendengar di beberapa titik di kota Malang ada spanduk-spanduk yang isinya seruan untuk menangkap saya. Ada pamflet yang berisi seruan serupa. Bikin spanduk dan pamflet semacam itu tentu saja tidak gratis. Ada koordinatornya, ada penyandang dananya. Yang diserukan untuk menangkap saya bukan cuma para supporter sepak bola, tapi juga seluruh pemuda Indonesia. Ini semua membuat saya bertanya-tanya, apakah ini sebuah gerakan supporter murni atau ada sesuatu yang lain? Saya mungkin salah, tapi saya mulai menduga bahwa ada kepentingan politik terlibat di dalamnya. Saya menjadi curiga begini setelah membaca berita lebih lengkap. Dalam berita itu dikatakan kuasa hukum gerakan untuk menangkap saya ini adalah Azam Khan. Komentar Azam tentang saya sangat keras. Azam mengatakan saya mendiskreditkan Aremania karena dianggap sok jagoan dan sebagainya. Menurut Azam, bahwa saya dengan mudah mengeluarkan komentar itu menunjukkan saya seolah tidak memandang ratusan nyawa yang melayang. Kok ada orang seperti ini? Ujarnya. Dia menambahkan, kami ini kehilangan nyawa ratusan orang. Ini terjadi karena ada gais air mata. Buktinya, Kapolri sudah menentukan 6 tersangka, termasuk Kapolresnya dicopot. Kapolda juga dicopot. Belum 21 lagi yang terlibat di Brimob juga diproses. Jadi artinya Kapolri sudah menjelaskan kepada publik bahwa benar ada sebuah kesalahan. Tapi si Ade malah bilang ini akibat petentengan sok jago. Azam ini sedang memframing saya sebagai seseorang yang tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan karena mengabaikan nasib ratusan korban tragedi Kanjuruhan. Azam seolah mengatakan apa yang terjadi jelas adalah kesalahan polisi sehingga tidak pantas bagi saya menyatakan yang bersalah adalah para supporter. Frame itu sangat jelas. Saya akan mengomentarinya, tapi saya rasa saya harus perjelas dulu siapa Azam. Orang ini cukup terkenal bukan karena prestasinya tapi karena kontroversinya dan siapa yang didukungnya. Azam beberapa waktu yang lalu bikin ramai gara-gara ucapannya soal ibu kota negara IKN. Azam menyatakan tidak sudi pindah ke IKN Nusantara. Ia juga mengatakan hanya monyet yang mau pindah ke IKN. Gara-gara ucapannya itu dia sampai diperiksa polisi. Itu saja sudah menunjukkan tipe seperti apa dia. Namun yang lebih penting, Azam ini pernah menjadi pengacara Rizik Syihab. Dia juga pernah secara terbuka menyatakan HTI tidak bisa dibubarkan. Dia bukan saja pengacara Rizik, tapi juga pengacara FPI. Jadi Azam ini pengecam Jokowi, pendukung Rizik, pendukung FPI, pendukung HTI. Karena itu saya curiga bahwa Azam bukanlah semata-mata lawyer profesional, tapi membawa titipan dari kepentingan tertentu agar saya ditangkap. Saya ulang, saya mungkin salah. Mungkin saja Dani memang membayar Azam secara profesional. Namun mengingat skala protes yang sedemikian besar dan mengingat cara Azam memframing saya curiga. Sebagai pendukung Rizik dan FPI, sangat mungkin dia sangat membenci saya. Sebagai pengecam Jokowi, sangat mungkin juga dia membenci saya karena saya adalah pendukung Jokowi. Kesimpulan saya, Azam memang ingin agar saya dipenjara.
Tapi taruhlah kepentingan politik itu tidak ada. Saya tetap menganggap gugatan itu mengada-ada. Saya ajak Anda mempelajari substansi pernyataan saya lagi. Seperti saya sampaikan di awal, saya diadukan karena pernyataan saya di Cokro TV itu dianggap fitnah dan hoax. Ucapan saya yang dipersoalkan adalah ketika saya menganggap pendukung Arema sok jago, bergaya preman dan petentengan. Terakhir, saya dianggap tidak peduli dengan nasib korban. Saya sebenarnya sudah membuat video berisi klarifikasi, tapi saya ulang lagi ya sekarang. Pertama-tama saya memang menyalahkan perilaku sebagian supporter sebagai pangkal tragedi. Saya tidak menyamakan semua penonton. Yang hadir di stadion saat itu mencapai sekitar 45.000 orang. Yang menjadi sumber masalah adalah ratusan atau mungkin lebih dari 1.000 supporter yang menyerbu lapangan begitu pertandingan usai. Orang yang menyerbu lapangan itu berusaha dihalau oleh aparat keamanan. Berulang kali dihalau, tapi massa terus berdatangan. Sebagian lari ke pinggir lapangan, tapi sebagian kembali lagi yang disusul oleh gelombang berikutnya. Sekarang ada narasi bahwa mereka yang masuk ke lapangan itu bertujuan menyemangati timnya yang kalah. Walau aneh, tapi mungkin saja ada supporter yang turun untuk ikut berduka bersama. Bagaimanapun masuknya gelombang supporter itu berpotensi membawa ancaman yang harus diantisipasi dan ditangani oleh polisi dan TNI yang berjaga-jaga. Apalagi sudah tersiar informasi bahwa rombongan pemain Persebaya diserang bahkan harus dievakuasi secara darurat oleh polisi keluar stadion karena diserang sebagian supporter. Ada pula pengakuan kekasih kiper Arema yang bercerita bahwa sang kiper ditonjok oleh supporter yang masuk lapangan. Jadi kalau polisi sampai menghalau mereka untuk kembali ke tempat duduk itu adalah hal yang normal. Masalahnya ada sebagian supporter yang tetap memaksa masuk lapangan, menolak dihalau dan bahkan melempari polisi. Kelakuan itulah yang saya anggap sebagai pangkal masalah. Kalau saja semua penonton tetap berada di tempat duduknya masing-masing, tragedi ini tidak akan terjadi. Saya tentu saja bersedih akan tewasnya lebih dari 120 penonton. Tapi itu tidak berarti kita tidak bisa bicara tentang apa yang sebetulnya menjadi penyebab tragedi. Saya ulang, yang saya anggap sebagai pangkal masalah adalah para supporter yang menyerbu lapangan, melanggar begitu saja peraturan, dan melakukan perlawanan terhadap aparat keamanan. Buat saya itu bukan hoax, bukan fitnah, dan bukan penghinaan terhadap Aremania. Saat ini pihak kepolisian sudah berjiwa besar mengakui ada kesalahan penanganan. Sejumlah pejabat kepolisian diberi sanksi tegas. Sekarang pertanyaannya, apa lantas yang dilakukan para supporter? Tidakkah seharusnya koordinator supporter mengakui bahwa sebagian supporter juga berperan besar dalam tragedi ini? Tentu saja tidak ada pejabat supporter yang bisa diberi sanksi. Tapi sebuah pernyataan maaf, sebuah pengakuan bahwa ada yang salah dalam perilaku sebagian supporter sudah cukup untuk menunjukkan kedewasaan koordinator supporter. Yang terpenting sekarang adalah mencegah terulangnya tragedi Kanjuruhan. Untuk itu banyak pihak harus berbenah diri, termasuk dan juga terutama supporter. Perlu ada pendidikan supporter agar berjiwa besar menerima kekalahan, tidak merusak, menghormati hukum, dan tidak berlebihan dalam mendukung tim. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.